positif, hari ini ada satu bantuan sosial lagi yang baru saja turun untuk SP2D penyalurannya. Nah, nanti akan kita tunjukkan bantuan apa, dan untuk informasi bantuan tersebut akan mulai disalurkan juga nanti kita tampilkan, teman-teman. Artinya di sini sudah ada 5 SP2D yang terpantau sudah turun hingga hari ini tanggal 27 Januari 2024. Nah, kira-kira SP2D yang baru saja diturunkan oleh pemerintah pusat ini, SP2D untuk penyaluran bantuan sosial apakah? Apakah mungkin untuk bantuan PKH, BPNT tahap pertama tahun 2024, atau mungkin untuk bantuan BLT El Nino nih, yang juga hingga saat ini masih ditunggu-tunggu juga untuk penyalurannya. Nah, akan kita berikan informasinya secara lengkap. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip agar mendapatkan informasi yang utuh dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru untuk progres pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di proses pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja dan bantuan yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Nah, oke, jadi di sini kita ada kabar bahagia untuk penyaluran bantuan sosial lagi, teman-teman. Dimana baru saja turun SP2D untuk penyaluran bantuan sosial berikut ini yang baru turun ya di hari ini tanggal 27 Januari 2024. SP2D adalah surat perintah pencairan dana. Jadi termasuk ya untuk bantuan tunai itu harus ada SP2D-nya terlebih dahulu, surat perintah pencairan dana. Begitu juga bantuan yang non tunai ini pun harus ada SP2D, by name by address. Karena tentu saja uang bantuan dari pemerintah itu harus turun terlebih dahulu, barulah nanti bantuan sosial itu bisa digunakan untuk pengadaan bantuan sosial. Nah, artinya jika sudah turun SP2D maka bantuan tersebut akan mulai segera disalurkan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat. Nah, jika kemarin dalam video yang sebelumnya ini dia sudah ada 4 bantuan sosial teman-teman yang sudah turun SP2D-nya. Nah, jika teman-teman ingin nonton videonya silahkan cek videonya, linknya sudah kita masukkan dalam kolom deskripsi. Di sana kita sudah tunjukkan ada bantuan beras 10 kg yang sudah SP2D. Lalu juga sudah ada bantuan permakanan untuk lansia tunggal dan disabilitas. Selanjutnya ada bantuan KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan yang terakhir ada bantuan PBIJK. Nah, sudah ada 4 ya teman-teman. Nah, lalu di hari ini ada satu lagi. Nah, jadi totalnya ada 5 yang terpantau hingga saat ini bantuan sosialnya sudah SP2D. Nah, kira-kira SP2D yang baru saja turun ini untuk bantuan apakah? Apakah mungkin untuk bantuan PKH, BPNT tahap pertama tahun 2024, atau mungkin untuk bantuan BLT El Nino nih, yang juga hingga saat ini masih ditunggu-tunggu juga untuk penyalurannya. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan informasi untuk SP2D ya teman-teman. Nah, tetapi untuk SP2D kita tidak bisa menampilkan datanya secara utuh karena di sana banyak sekali data pribadi seperti ada nama, NIK, lalu juga alamat ya yang sudah tertera secara jelas. Jadi kita tidak bisa memunculkannya. Nah, tetapi kita ada informasi yang sangat valid sekali dari pemerintah pusat jika bantuan ini akan diturunkan pada bulan Januari. Terbukti di daerah saya sudah ada informasi terkait SP2D yang baru saja diturunkan teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang lain pun sudah mulai diturunkan juga ya untuk SP2D bantuan ini. Oke, langsung aja untuk informasinya seperti berikut ini. Setelah bansos beras, pemerintah bakal lanjutkan pembagian ayam dan telur ayam pada Januari tahun 2024. Nah, jadi untuk bantuan yang turun SP2D-nya di hari ini adalah bantuan daging ayam dan telur.
Nah, langsung saja dalam inti pokok pembahasannya ya, teman-teman. Direktur Utama ID Food, Frans Marganda Tambunan, mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan ataupun bansos untuk keluarga rawan stunting, KRS. Nah, jadi bantuan ini diberikan kepada KRS, keluarga rawan stunting, yang datanya sudah ada di BKKBN ya, teman-teman. Jadi datanya bukan dari Kementerian Sosial lagi. Nah, di mana untuk bantuan pangan tersebut terdiri dari daging ayam dan juga telur ayam. Nah, ini ada informasinya. Akan dilanjutkan mungkin di akhir Januari ini jalan, ujar Bapak Frans saat ditemui Waskita Raja Wali Tower pada hari Senin 8 Januari 2024. Dan ternyata benar, ini sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari. Ternyata baru saja ada yang turun untuk SP2D penyaluran bantuan daging dan telur ayam ini. Nah, lanjut di sini untuk informasinya ya, teman-teman. Frans mengatakan bantuan pangan tersebut akan diberikan kepada 1,4 juta KRS di 7 provinsi. Nah, di sini pemerintah, kata dia, akan menentukan tanggal pembagian bantuan pangan ini laba-labanya pada akhir bulan. Nah, jadi memang pada akhir bulan Januari tahun 2024 ini, akhir bulan itu sudah ada informasi untuk penyalurannya seperti SP2D, data by name by address calon penerima bantuan daging dan telur ayam ini. Nah, selanjutnya untuk informasi di bawahnya, dia pun berharap program untuk pengentasan stunting ini dapat dilakukan rutin sampai akhir tahun. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya, sesuai kebijakan terbaru nantinya, bisa saja bantuan daging telur ayam ini sampai akhir tahun. Terlebih, Frans mengungkapkan anggaran ID Food banyak dialokasikan untuk penyerapan komoditas ayam dan telur. Nah, jadi sangat banyak sekali manfaat yang diberikan dari bantuan daging dan telur ayam ini. Selanjutnya, untuk bantuan daging dan telur ayam ini pun target penerimanya memang ada yang KPM PKH, ada juga yang KPM BPNT. Sebenarnya bisa berpeluang dapat kok untuk bantuan daging telur ayam ini. Tetapi asalkan datanya juga ada di BKKBN dan tergolong sebagai keluarga KRS, keluarga rawan stunting. Kembali lagi saya ingatkan ya, untuk penyaluran bantuan sosial, waktu penyalurannya antara daerah satu dengan daerah yang lainnya itu bisa saja berbeda ya. Jadi teman-teman jangan khawatir jika masih belum ada pencairan bantuan daging dan telur ayam ini. Kemungkinan akan disalurkan pada awal bulan Februari hingga minggu kedua di Februari. Tergantung dari kebijakan daerah masing-masing teman-teman. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman untuk informasi SP2D yang baru saja turun untuk penyaluran bantuan daging dan telur ayam. Nah, untuk bantuan telur dan daging ayam ini metode penyalurannya itu ada yang melalui transporter ya. Jadi melalui titik kumpul komunitas. Nah, lalu juga ada mungkin daerah yang penyalurannya itu lewat kantor pos Indonesia. Jadi tergantung kebijakan daerah masing-masing. Dan untuk SP2D, bantuan PKH BPLT tahap pertama tahun 2024 maupun untuk BLT El Nino di tahun 2024 hingga saat ini masih belum ada informasi. Kita tunggu saja, apabila nanti ada informasi update akan kita share lagi di channel ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Nah, oke sobat, sekian ya informasi dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.